Dua remaja melangsungkan pernikahan viral di media sosial. NS dan MF masih berusia belasan tahun dan mereka masih satu kampung. Keduanya melangsungkan pernikahan secara meriah dengan menggunakan pakaian adat. Kedua mempelai NS 16 tahun dan MF 15 tahun warga Kelurahan Wiring Palanai, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan melangsungkan pernikahan secara meriah. Kedua ABG tersebut dinikahkan lantaran sudah 2 tahun berpacaran. Namun karena dalam pengajuan permohonannya ditolak oleh pihak pemerintah setempat dan pihak KUA Tempe, maka pihak keluarga menikahkan keduanya secara siri. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan merupakan inisiatif pemerintah atau negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Tanggapan yang muncul dari berbagai pihak bertujuan untuk menghapus semua pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Umat Islam memberikan reaksi keras, misalnya ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, dan demonstrasi mahasiswa. Materi konflik berangkat dari substansi hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu, ada dugaan bahwa undang-undang tersebut disusun orang-orang aktivis agama tertentu dengan sasaran menjalankan misi agama tertentu. Umat Islam menganggap bahwa kegiatan perkawinan adalah ibadah, sehingga pemerintah wajib menjamin pelaksanaan ibadah warga negaranya sesuai pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Substansi konflik juga bersifat ideologis karena ada beberapa pasal dan undang-undang perkawinan itu yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran agama Islam, dan karena itu undang-undang perkawinan yang saat ini masih berlaku perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat Islam. Jalan keluar dari konflik tersebut adalah kompromi dengan mengeluarkan pasal-pasal yang bertentangan dengan Islam. Namun, kewenangan perkawinan tetap dalam kompetensi peradilan agama. Secara umum, prinsip pokok dalam hukum Islam adalah yang pertama, meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kedua, memberikan kemudahan dan menolak kesukaran. Pembaruan hukum keluarga di negara muslim lainnya, terutama Turki dan Mesir, pada masa modern memberikan kontribusi perubahan di Indonesia. Usaha perubahan ini diawali pada tahun 1960-an yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Namun perlu juga diketahui bahwa pada awal Indonesia merdeka sudah ada aturan pencatatan nikah yang hanya berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura yang dikeluarkan pada tahun 1946. Kemudian yang kelima adalah karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang. Kemudian yang terakhir adalah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan rumah tangga maupun dengan pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Yang tidak boleh dibedakan. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dengan nilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena 1. Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PPU 15 pada tahun 2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu namun tak kala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara Indonesia, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut adalah mengubah pasal 7 dan menyisipkan satu pasal di antara pasal 65 dan pasal 66, yaitu pasal 65A seperti yang dijelaskan, yaitu ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi pasal 7 1 ayat 1, perkawinan yang harus diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan negeri dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian yang ketiga itu pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagai yang dimaksud pada ayat 2, kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Kemudian yang keempat, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 6. Kemudian yang kedua, di antara pasal 65 dan pasal 66 disisipkan satu pasal, yakni pasal 65A yang berbunyi, pada saat undang-undang ini berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk lebih jelasnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut adalah mengubah pasal 7 dan menyisipkan satu pasal di antara pasal 65 dan pasal 66, yaitu pasal 65A seperti yang dijelaskan, yaitu ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi pasal 7 1 ayat 1, perkawinan yang harus diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan negeri dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian yang ketiga, pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Kenapa ya? Tujuan perubahan undang-undang tersebut adalah menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Berlaku setelah diundangkan PLT Menkumham Tejahajo Umuho pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkan dengan ditetapkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 186 penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401